Assalamualaikum Queenie, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mem. Alhamdulillah baik. Nah, syukurlah. Ih, rame suara di rumahnya tuh. Sama siapa? Ini sepupu-sepupu lagi datang. Oh, lagi rame lah. Ini tapi memang nggak ganggu kan? Enggak apa-apa. Oke sih. Jadi gini, Queen. Eh, Mem mau tanya nih. Kemarin kan Queenie ada WA Mem ya. Iya. Nah, katanya ada yang mau disampaikan. Tapi Mem minta maaf baru hari ini bisa menemani Queenie ya. Kemarin-kemarin Mem kebetulan waktunya masih kurang. Jadi apa nih yang mau diceritakan nih ke Mem nih? Ini Vini tuh bingung tentang jurusan gitu loh, Mem. Sebentar, jurusan apa nih? Jurusan Kuliah. Oh iya, oke. Oh iya ya, ini kan udah kelas 12 ya. Jurusan kuliah. Ya, jadi bingung nak. Kan dari SD tuh Vini suka sama matematika. Terus lihat bunda jadi guru tuh Vini pengen jadi guru matematika gitu, Mem. Oh, oke. Jadi bundanya Queenie itu guru matematika Ya. juga. Enggak, bunda guru bahasa Inggris. Oh, oke. Oh, guru bahasa Inggris sama kayak Mem ya. Ya, jadi karena lihat bunda jadi guru, Queenie pengen juga jadi guru ya. Iya. Bagus. Nah, terus bagaimana? Terus pas kelas 10 bunda tuh nyarankan untuk jadi dosen aja gitu. Semula dari guru disaranin jadi dosen. Nah, terus? Nah, terus Vini tanya alasannya kan, terus kata bunda supaya mengembangkan dirinya tuh lebih baik, kan dosen bisa melakukan penelitian apa segala macam gitu. Iya, pertimbangan bunda ya nak ya. Terus bagaimana pemikiranku ini? Apakah diterima atau bagaimana? Atau masih berpikir pengen jadi guru? Nah, sejak saat itu tuh kan Vini jadi pengen jadi dosen gitu kan, tapi tapi tuh waktu kelas 11 tuh ayah tuh ngomong untuk masuk teknik aja gitu, kalau misalnya mau jadi dosen juga. Karena kan kalau misalnya dosen tuh semua jurusan bisa jadi dosen asalkan bisa S2. Terus waktu lulus daftar dosennya lulus keterima gitu. Jadi semula pengen jadi guru matematika, lalu jadi dosen matematika, lalu ada saran lagi dari ayah. Jadi dosen apa tadi? Dosen apa nak? Jadi dosen apa? Ayah Ayah nyuruh jadi dosen teknik sipil gitu kata ayah. Oke. Ayah orang teknik kah? Iya. Ya, ayah kepengen anaknya jadi juga ternyata ya. Queenie udah ngomong belum sama bundanya? Udah, terus kata bunda coba aja gitu, yang ayah omongkan tuh juga ada benarnya, tapi kata bunda tuh ya mbak maunya apa, ini maunya apa gitu. Oke. Oh, di rumah dipanggil mbak. Oke. Jadi bunda menyerahkan ya ke keputusan Queenie. Cuma ayah menyarankan jadi dosen teknik. Ayahnya Queenie tadi apa? Ayah. Jadi antara menjadi dosen matematika atau teknik sipil. Atau teknik sipil. Terus kalau menurut Queenie kebingungannya tuh apa tuh biar Mem bisa tahu tuh? Kalau matematika itu kan cuman yang Queenie pikirkan tuh kayak basic doang, sama kalau misalnya kuliahnya mau jadi guru kan atau dosen itu tuh kan di pendidikan ditambah dengan cara kita belajar mendidik gitu kan, cara mengajar. Nah kalau misalnya
di teknik itu kan lingkupnya lebih besar, terus belum lagi dengan teknik kan terkenal dengan praktikum, laporan, banyak sekali dengan tugas-tugasnya, terus masuknya tuh terkenal susah, dan saat kuliahnya juga susah, lulusnya juga susah gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita berpikir ini susah, itu optimis atau pesimis? Pesimis. Pesimis. Nah, aku ini nih optimis atau pesimis? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Gini nih. Sekarang itu kan tadi pemikirannya ku ini ya. Kalau masuk teknik susah. Terus nanti kuliahnya juga susah. Lalu nanti keluarnya juga susah gitu. Aku punya teman-teman atau senior-senior yang ada di teknik gitu. Punya. Udah pernah tanya, Nak? Udah. Udah. Sama jurusannya di sipil juga atau di yang lain-lainnya? Rata-rata di sipil karena aku ini tuh nyari gimana sih sipil yang ayah sarankan gitu. Jadi nyari teman yang dari sipil. Jadi ku ini udah cari informasi awal ya. Mm-mm. Terus dari teman-teman atau seniornya itu bilang apa? Mereka bilang kok misalnya udah bisa basicnya kayak menghitung gitu-gitu tuh mungkin nggak akan terlalu susah. Terus tinggal disuruh belajar mainin aplikasi gitu karena kan teknik sipil dia juga ada gambar-gambarnya. Terus hitungan-hitungannya kan dia ada aplikasinya gitu. Jadi tinggal belajar di situnya kata mereka. Oh, jadi udah banyak lah dapat sarannya, Nak ya. Nah, segala aplikasi apa segala macam tuh kayaknya udah penjurusannya itu ya. Setelah mendengarkan pendapat dari kawan yang kuliah di situ, kalau menurut ini gimana? Masih tetap susah atau bisa dipikirkan atau aku bisa melakukannya tapi dengan pertimbangan ini atau aku nggak bisa nih karena berat lalu sakit atau gimana? Pemikirannya Queenie itu gimana? Kalau Queenie sendiri sih kalau misalnya ngerasa susah tuh pasti bilang susah. Tapi dari dulu tuh selalu percaya kalau misalnya lagi di titik yang susah itu tuh pasti bisa dilewatin. Kayak mungkin akan nangis-nangis kesusahan gitu kan. Tapi ya pasti bisa diselesaiin gitu. Nah itu tadi tuh yang pengen tahu tuh ternyata Queenie suka nangis-nangis kalau sedang susah. Terus abis nangis pemecahan masalahnya tuh apa untuk kesulitan yang udah pernah dialami tuh? Pengen tahu dulu nih. Apakah habis nangis langsung dapat ide kling langsung oh iya ini idenya seperti ini atau abis nangis-nangis Queenie apa gitu melakukan sesuatu atau apa gitu? Kalau Queenie sendiri tuh ya sebenarnya nangis-nangisnya tuh sambil ngerjain, jadi sambil nangis sambil ngerjain gitu. Perasaannya waktu itu apa? Ya apa ya kayak perasaan kesal sih kayak kok ini susah sekali kok nggak bisa gitu. Tapi tetap dikerjain tapi sambil nangis. Oh gitu. Apa minta bantuan orang lain atau apa gimana? Atau tetap ini kerjain sendiri gitu? Kalau ada masalah? Tergantung sih, kadang kalau misalnya memang itu tugas sekolah yang kayak cuman tugas-tugas PR atau belajar buat ulangan sendiri kan apa ya, kalau orang ngebantuin tuh agak susah gitu kan, kayak ya orang mau bantu apa juga, belum tentu juga orang bisa di situ. Jadi kadang tuh lebih sering ke mecahin sendiri. Jadi sudah terbiasa memecahkan masalah sendiri ya nak ya? Tapi tetap butuh bantuan orang lain nggak kira-kira itu? Tetap butuh dikuatin gitu. Oke. Jadi Queenie ini butuh support lah ya, semakin kuat. Nah itu kan tadi ini cerita tentang masalah belajar tuh, ya kan? Akhirnya bisa diatasi. Jadi Queenie mencoba, kalau yang tangkap tadi nih, mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya walaupun sambil nangis gitu kan. Cuman Queenie tadi bilang butuh disupport, kuatin. Kira-kira nih balik lagi nih ke permasalahan yang gue ini hadapi antara memilih dosen matematika atau dosen teknik. Terus udah dapet
informasi dari seniornya kalau teknik itu seperti gini ya. Kira-kira nih, kalau yang disarankan oleh ayah tentang teknik sipil, kemudian tentang mengetahui sendiri bahwa Queenie kalau memecahkan masalah seperti ini, kalau ada hambatan Queenie seperti ini, terus Queenie kuatnya seperti ini, pendapatmu tentang pemikiran ayah ini bagaimana? Bisa nggak kamu jalani? Bisa sih, cuman kan kalau misalnya dibandingkan dengan jurusan matematika tuh memang teknik tuh lebih susah. Tapi kalau misalnya dibilang bisa nggak, itu tuh pasti bisa. Jadi sebenarnya Queenie yakin bisa ya nak ya? Iya. Sebenarnya Queenie yakin bisa melakukannya, cuman masih bingung. Sepertinya ya. Ini tadi bisa sih, tapi oke. Berarti Mem tadi udah dapat jawaban satu tuh. Sebenarnya Queenie bisa, tapi bla bla bla. Tapinya ini kan sebenarnya masih masalah. Nah, sekarang nih ceritain. Tapinya tuh apa sih, Nak? Ya apa ya, kan awalnya tuh kayak cuma mikir jurusan matematika doang. Kayak matematika itu kan materi yang udah dipelajari dari dasar. Mungkin kalau misalnya pas kuliah itu tuh bakal lebih susah, tapi kan udah ada basic-basic apa segala macamnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari jurusan pendidikan matematika sama jurusan teknik sipil itu kan kayak jauh sekali mungkin tingkat kesulitannya. Tapi kan tiap jurusan tetap ada kesulitannya masing-masing gitu ya, Mem. Jadi ya agak waktu disarankan teknik tuh kayak jauh banget gitu. Jadi Queenie ini udah sampai membandingkan ya materi yang dipelajari di matematika dengan materi yang dipelajari di teknik sipil gitu ya. Iya. Terus Queenie udah sampaikan apa yang Queenie sampaikan ke ayahnya? Udah. Terus ayah bilang apa, Nak? Ayah bilang kalau misalnya jadi dosen matematika doang kan, karena awalnya tuh Queenie udah yang kekeh pengen jadi dosen dan nggak pengen jadi guru lagi gitu ya, Mem. Nah jadi saat disuruh itu tuh ayah tuh bilang kalau misalnya nanti tiba-tiba ternyata bosan kuliah, kayak udah selesai S1 ternyata udah ngerasa ternyata kuliah tuh enggak senyaman yang dibayangkan, walaupun cuma 4 tahun 3 tahun gitu, enggak semudah itu. Ternyata pas udah selesai S1 udah nggak pengen kuliah, pengen kerja aja gitu. Ternyata kan Queenie ngambil pendidikan matematika, kata ayah kalau misalnya itu kan mau nggak mau jadi guru, nggak bakal bisa jadi dosen. Nah kalau misalnya di teknik, kalau misalnya Queenie bosan selesai S1 tuh kan bisa langsung kerja. Mungkin kalau misalnya mau lanjut lagi ke S2 tahun 2 tahun kerja masih bisa, kalau misalnya tetap mau jadi dosen gitu, kata ayah. Panjang sekali penjelasan dari ayah ya, Nak ya. Berarti bagus Queenie bisa menyerap apa yang disampaikan oleh ayah. Nah itu kan tadi pendapatnya ayah, cara pandang ayah. Tadi ayah orang teknik ya? Iya. Orang teknik apa nih? Ayah sipil juga atau teknik yang lain? Ayah teknik elektro. Oke, ayah teknik elektro. Nah itu udah disampaikan sama ayah plus minusnya antara jadi dosen matematika dengan dosen apa tuh? Teknik sipil. Teknik sipil. Nah sekarang memang kembalikan lagi nih ke Queenie. Kan cerita untuk ini memang mengulang omongan Queenie tadi. Queenie merasa bahwa Queenie bisa, masih ada pertimbangan. Kemudian sekarang ada pertimbangan ayah. Sekarang kita udah ngomong kayak gini. Sekarang perasaan Queenie ketika menyampaikan pemikiran ayah, pemikiran Queenie bagaimana? Apakah setuju dengan ayah atau Queenie tetap memiliki pemikiran yang lain? Kalau di pemikiran Queenie sih ya emang benar gitu kata yang ayah omongin, karena kan kita nggak tahu nih ke depannya apakah akan tetap di satu jalur atau ternyata jodoh sama jurusannya di jalur lain atau gimana gitu. Nah gitu. Berarti nih bau-baunya sudah sudah mendekati siapa nih, ayah atau bunda nih? Mendekati apa nih? Mendekati pilihan. Sebenarnya dua-duanya enggak sih, karena
ayah pengennya Queenie ke teknik sipil, terus bunda menyarankan jadi dosen, jadi ya dapat dua-duanya gitu. Oh, oke, bagus kalau begitu. Berarti kan ini jalan tengah ya, Nak ya? Jadi sekarang kalau menurutku ini tidak tuh saran ayah. Bisa diambil sih. Oh, masih ragu itu. Berarti masih ada yang di hati. Gimana tuh? Gimana? Ya, apa ya? Karena mikirnya gini aja sih, kayak di teknik kan berat, walaupun tahu bisa, tapi kayak nanti capek gitu-gitunya. Takut capek. Oke. Kalau punya bayangan capek nih, dibandingkan dengan kehidupan di sekolah, bagaimana? Sebenarnya kan kalau misalnya di sekolah sama kuliah itu beda ya, Mem. Kalau misalnya di sekolah itu kan kita memang kalau finalnya tuh dituntut kita harus bisa kayak misalnya kita kesusahan tuh guru bakal kayak ayo nih bisa kok gitu sama guru, kayak ya udah yang mana yang lebih bisa. Nah kalau misalnya di kuliah kan kita lebih survive sendiri nih. Kalau misalnya kita apa ya, kok kita nakal, bukan nakal sih, kayak misalnya kita nggak mau belajar, kita nggak mau usaha, ya yang hancur kita gitu. Itu informasi dapat dari mana, Nak? Ngelihat sih, kayak kalau misalnya ngeliat dari teman-teman yang kuliah tuh kayak mereka tuh jarang sekali ada dosen yang mungkin ngejar-ngejar anak-anak sekolah. Kan guru-guru kayak ada yang usahan gak gitu. Oke. Jadi kalau guru masih perhatiannya, aku ini masih belum bisa. Ya. Kalau dosen, ya udah, kok kalian udah dewasa gitu maksud dosennya kali kan. Ya, ini bayanganku ini ya, karena ku ini kan juga belum mengalaminya seperti itu. Terus kan tadi ku ini bilang beda nih antara SMA dengan kuliah, itu gambaran yang ku ini dapatkan setelah diskusi dengan temannya yang udah kuliah ya, Nak ya. Nah, ini kira-kira nih dengan beban belajarku ini selama menjadi siswa SMA, terus mendengar cerita dari teman-teman yang sudah kuliah, sanggup nggak ku ini nih kira-kira kalau masuk di teknik? Sebenarnya tuh kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dari yang benar-benar kegiatan hariannya itu kan, kalau sekolah kan lebih tertata ya, Mem. Kayak kita sekolah Senin sampai Jumat dari jam sekian sampai jam sekian. Terus kalau misalnya tugas pasti ada setiap hari, kita pasti ngerjain tugas atau kerja kelompok. Nah kalau misalnya kuliah kan mungkin dia nggak setiap hari, tapi dia tuh kayak misalnya dalam satu pelajaran dia langsung 2 jam, terus misalnya dalam seminggu ada berapa jam. Tapi kalau di kuliah kan lebih banyak praktiknya, praktikumnya, laporannya gitu. Kalau misalnya di SMA ya tugas-tugas open book biasa, kalau di kuliah kan langsung kerja ini gitu. Kira-kira tuh mampu nggak aku ini menghadapi seperti itu? Kalau misalnya kayak gitu sih kayaknya mampu, karena udah biasa kan dari SMA yang yang ngerjain tugas walaupun tugasnya beda. Iya, sip kalau gitu. Nah, sekarang perasaanku ini, pikiranku ini juga, udah yakin belum dengan teknik sipil atau tetap menjadi dosen matematika? Udah apa nih? Insya Allah yakin sama teknik sipil. Iya, oke. Itu jawabanku ini ya. Nah, oke, alhamdulillah, karena Mem tetap mendoakan yang terbaik buat ku ini ya, Nak ya, dimanapun. Sekarang kan ku ini udah tahu nih pengen masuk teknik sipil, udah mantap gitu kan. Rencana ku ini supaya bisa masuk ke teknik sipilnya apa sih, Nak? Kalau ini tuh karena sekarang ngejar SBMPTN kan, jadi lebih memfokuskan sih belajar, kayak misalnya hari ini nih belajar biologi, atau misalnya minggu ini nih ngabisin materi biologi tok, nanti minggu depannya fisika, minggu depannya lagi matematika, atau misalnya dalam sehari belajar sampai bab ini,
lalu latihan soal gitu. Jadi belajarnya lebih intens lagi ya supaya bisa masuk lulus itu. Selain belajar intens seperti itu, ada bantuan dari yang lain-lainnya atau melakukan apa gitu? Queen itu dari kelas 12 semester 1 apa semester 2 kurang lebih seperti itu tuh udah ada di leskan juga di rumah gitu. Jadi guru lesnya datang itu tuh les fisika sama les matematika. Jadi memang betul-betul fokus lah ya nak ya. Okay. Nah ini nih yang terakhir nih, karena kasihan ku ini kalau misalnya itu terlalu lama. Jadi kembali lagi, ku ini yakinnya di mana nih? Jadi apa ini? Ini udah yakin di teknik sipil. Nah, Jadi dosen. Menjadi dosen teknik sipil, berarti kuliahnya di teknik sipil. Alhamdulillah. Nah, perasaanku ini sekarang gimana? Habis cerita dengan mama. Lebih tenang sih, karena yang ternyata yang ditakuti sama ini, bayang-bayang sama ini ternyata nggak semenakutkan itu. Ternyata ya di SMA juga sama-sama susahnya, cuman beda level atau beda tugas doang. Oke, senang mendengarnya. Berarti ku ini bisa mengetahui pemecahan masalahnya sendiri. Oke, kalau gitu main tutup ya nak ya. Karena rumahnya banyak sepupunya, kasihan nanti mau main kan dengan sepupunya kan. Iya. Kalau misalnya main keluar rumah, kalau nggak penting-penting amat jangan ya nak ya. Jangan lupa protokol kesehatan, kalau harus keluar pakai apa? Masker. Pakai apa lagi? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Kalau masuk ke rumah orang harus apa? Cuci tangan. Oke. Kirim salam buat orang tuanya ya. Juga buat sepupu-sepupunya itu. Ya. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum anakku sayang. Waalaikumsalam, dadah. Dadah.